Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini nama saya Hami Suryani dengan NIM 8545654782 akan melakukan praktikum tentang pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, sistem pencernaan makanan pada manusia, kita pasti pernah bertanya-tanya, kemana sih perginya makanan kita apabila kita makan hari ini? Kemana makanan itu pergi? Nah, di sini adalah makanan itu akan masuk ke dalam tubuh kita melalui sistem pencernaan tubuh kita. Yang pertama itu ada rongga mulut. Ini rongga mulut. Di mana di rongga mulut ini ada gigi untuk mengunyah makanan dan kelenjar air liur untuk membasahi makanan. Nah, perjalanan yang dimulai dari rongga mulut ini, di sini ada dua jenis pencernaan sekaligus, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Di mana pencernaan mekanik ini, gigi yang mengunyah makanan menjadi potongan kecil, dan yang kedua, pencernaan kimiawi, yaitu enzim pitalin atau amilase di air liur yang mulai memecah karbonhidrat menjadi gula sederhana. Ini disebut dengan proses awal atau ingesti. Nah, selanjutnya masuk ke kerongkongan, yaitu esofagus, di mana makanan kita yang berbentuk bulatan bergerak turun melalui atau melewati saluran yang panjang ini menuju ke lambung dengan gerakan meremas. Ini ada kerongkongan yang akan menuju ke lambung. Nah, kan makanan kita yang setelah halus itu, makanan kita ditelan dan masuk ke esofagus atau kerongkongan. Makanan yang telah kita kunyah tadi melalui dua enzim, kunyah dan air liur, lalu halus masuk ke kerongkongan. Nah, saluran penghubung ini punya trik khusus bernama gerakan peristalatik, yaitu gerakan otot yang meremas dan mendorong makanan pelan-pelan hingga bisa sampai ke lambung. Jadi makanan kita tidak sekedar jatuh karena gaya gravitasi aja, mereka turun secara pelan-pelan dan didorong oleh otot yang ada di kerongkongan itu secara pelan-pelan hingga sampai ke lambung. Tahap selanjutnya setelah dari kerongkongan pergi ke lambung. Ini lambung ya, tadi kan makanan sudah ditelan, didorong melalui otot, diremas-remas secara perlahan, didorong makanannya sampai ke lambung. Nah, di sini ada lambung. Lambung inilah yang bergerak mengaduk-ngaduk makanan dengan cairan asam yang ada di dalamnya. Nah, saat makanan datang di lambung, di kantung besar ini, makanan diaduk secara mekanik dan dicerna secara kimiawi dalam suasana asam yang pekat. Asam lambung atau HCI ini bertugas membunuh kuman, sementara enzim pepsin dan renin mulai bekerja keras untuk memecahkan protein di lambung ini. Selanjutnya, makanan masuk ke saluran yang berliku-liku. Ini dari lambung tadi kan masuk ke saluran yang berliku-liku ini. Berliku-liku. Makanan tadi yang sudah diproses secara mekanik di dalam lambung melalui asam yang ada di lambung yaitu HCI, kemudian masuk ke saluran yang berliku-liku ini. Saluran yang berliku-liku ini disebut dengan usus halus atau intestinum tenue. Di sinilah dia masuk makanannya itu. Nah, terlihat cairan dari pankreas dan empedu itu ikut masuk, lalu partikel zat gizi terserap ke dinding-dinding usus. Perjalanannya panjang berlanjut ke usus ya, makanan yang dari lambung tadi menuju ke usus halus. Nah, disinilah panggung utama pencernaan kimiawi tingkat lanjut terjadi. Nah, ini dibantu oleh enzim dari pankreas tadi dan cairan empedu. Makanan dipecah-pecah sampai kecil dan sekecil mungkin. Nah, melalui tiga bagian utama ini ada duodenum, jejunum, dan ileum terjadi fungsi penting, yaitu absorpsi atau penyerapan seluruh sari-sari makanan dan nutrisi untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Tuh. Nah, selanjutnya setelah ke usus halus, sisa-sisa makanan itu pergi ke usus besar. Mana usus besar ini? Usus besar. Usus besar. Tadi yang kecil-kecil ini usus halus. Nah, yang merah ini usus halus. Lanjut ke usus besar. Oh, berarti tadi gambar usus kecil. Yang merah ini usus besar. Usus besar. Yang tadi kan dia usus halus nih. Setelah dari makanan ke asam lambung, pergi ke usus halus. Serap-serap semuanya. Lanjut ke usus besar. Ke usus besar. Sisa makanan atau cairan masuk ke usus besar yang lebih besar lagi. Air mulai terserap dan sisa makanan memadat dibantu bakteri baik yang ramah di sini. Mereka akan masuk ke usus besar atau kolon. Di sini tubuh kita menyerap kembali air dan garam mineral yang masih tersisa. Selain itu ada bakteri baik, kata tadi kan. Ada bakteri baik yang membantu di usus besar ini. Apa nama bakterinya? Yaitu E. coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan hingga membentuk fases. Nah, itu di usus besar.
Selanjutnya, setelah melalui usus besar, sampailah ke rektum atau anus, di mana fases mengumpulkan di ujung besar, di ujung usus besar. Nah, di rektum ini itu fases mengumpulkan di ujung usus besar. Nah, sebelum dikeluarkan, fases akan ditampung sementara di rektum. Di sini ditampungnya, di rektum. Ketika rektum sudah penuh, tubuh akan memberikan sinyal. Di saat rektum ini sudah penuh, tubuh kita akan memberikan sinyal. Dan perjalanan terakhir ditutup di anus, yaitu lubang pembuangan akhir untuk proses dari akhir pembuangan atau proses egesti atau defekasi dari sistem pencernaan makanan. Nah, itulah proses dari sistem pencernaan makanan, di mana dimulai dari mulut ke kerongkongan, menuju perjalanannya ke lambung, menuju ke lambung, setelah ke lambung menuju ke usus halus, setelah ke usus halus menuju ke usus besar, setelah ke usus besar baru dia menuju ke rektum dan diakhiri di anus. Nah, sekian dari video presentasi untuk penjelasan sistem pencernaan makanan pada manusia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.